Selamat pagi Pak Biri dan selamat pagi Bu Danti selaku guru penguji, dan selamat pagi juga kepada para teman-teman semua dan Pak Febri yang sedang merekam. Perkenalkan, nama saya Ceris dari Himawan dari kelas 12-2 nomor absen 5, dan sekarang saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul Perbandingan Pembuatan Es Krim dan Gelato berdasarkan bahan, waktu, kesulitan, dan biaya-biaya. Sebelumnya, beberapa orang menganggap bahwa es krim dan gelato itu sama. Mungkin saja Bapak dan Ibu guru serta teman-teman di sini juga berpikir demikian. Namun, faktanya es krim dan gelato itu berbeda, walaupun bahan-bahan yang digunakan itu mirip. Nah, perbedaannya itu dari segi apa sih? Itu yang menjadi latar belakang saya memilih judul ini, yaitu saya ingin meneliti es krim dan gelato berdasarkan bahan, waktu, kesulitan, dan biaya-biaya. Sekaligus saya ingin meningkatkan kesadaran agar para pembaca dapat lebih bijak dalam memilih makanan yang lebih aman untuk dikonsumsi. Lalu, dari latar belakang yang telah saya buat, saya juga membuat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana metode pembuatan es krim dan gelato. Lalu yang kedua itu, apakah es krim lebih mudah dibuat dan lebih murah daripada gelato. Lalu untuk berdasarkan bahannya, apakah gelato lebih aman dikonsumsi dibandingkan es krim. Dan sekaligus untuk tujuannya, yaitu untuk mengetahui metode pembuatan es krim dan gelato. Lalu untuk mengetahui apakah es krim itu lebih murah dan mudah dibuat dibandingkan gelato. Lalu untuk mengetahui apakah gelato lebih aman dikonsumsi dibandingkan es krim. Lalu, apa sih manfaat dari penelitian ini? Seperti yang sebelumnya sudah saya bilang juga, saya ingin pembaca dapat mengetahui perbedaan es krim dan gelato berdasarkan bahan, waktu, kesulitan, dan biaya-biaya. Sekaligus untuk lebih bijak dalam memilih makanan yang lebih aman untuk dikonsumsi. Lalu, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melalui penelitian ini dapat lebih memperdalam mengenai metode pembuatan dan perbedaan kandungan dalam es krim dan gelato. Lalu kita ke metode penelitian yang di bab 3. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Mengapa? Karena ia menggambarkan dan menjelaskan tentang perbedaan bagaimana es krim dan gelato itu dibuat berdasarkan percobaan yang dilakukan langsung. Maka dari itu, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu adalah metode eksperimen. Dengan langkah-langkah, saya membuat dulu gelato dan es krimnya, lalu saya mencatat hasilnya, lalu menganalisis perbedaannya berdasarkan waktu, kesulitan, bahan, dan biaya. Kita langsung saja ke hasil penelitian dan pembahasannya. Sebelumnya, waktu dan tempat penelitian yang saya lakukan itu di 16 dan 17 Januari 2026, dan di rumah saya itu di Kelapa Gading. Lalu untuk alat dan bahan yang saya gunakan ini sudah digabungkan bersama dengan es krim dan gelato. Jadi jumlahnya ada 2 buah wadah kedap udara, lalu ada 1 buah gelas, dan lain-lain. Saya jelaskan di sini. Lalu untuk alat dan untuk bahannya itu juga saya sudah gabungkan dengan es krim dan gelato. Hasilnya ada 380 ml dan 180 ml krim, lalu 390 ml dan 180 ml susu krim, dan lain-lain. Saya jelaskan. Oke. Lalu kita ke prosedur penelitiannya. Prosedur penelitian ini sudah saya buat dalam video, jadi silakan ditonton. Setelah alat dan bahan disiapkan, langsung saja kita mulai. Hai, kita lagi mau ngapain? Bikin es krim. Ini untuk pembuatan es krim terlebih dahulu. Wow.
begitu sekian dari video pembuatan es krim dan gelatonya. Semoga memberi gambaran bagaimana es krim dan gelato itu dibuat. Oke, jadi dari es krim dan gelato yang telah dibuat diperoleh hasil penelitian. Di sini saya membuat 5 indikator, yaitu ada di waktu praktikum, waktu penyimpanan, rasa, bahan, dan tekstur. Oke, jadi dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa es krim itu hanyalah 26 menit pembuatannya. Jadi kalau bisa dilihat tadi videonya emang cukup singkat, tapi gelato itu membutuhkan 1 jam 28 menit. Karena perbedaan dari metode pembuatannya sudah tadi dilihat. Kalau es krim itu langsung digabungin aja, langsung dicampurin, lalu langsung di blender, lalu dimasukin di kulkas. Tapi kalau gelato itu dia masih perlu dipanasin lagi, terus didinginin lagi gitu. Lalu yang kedua itu ada di waktu penyimpanan juga. Di sini sebenarnya nggak begitu akurat karena dua-duanya itu adalah overnight. Tapi diperoleh kalau es krim itu waktu penyimpanan 18 jam 18 menit, lalu untuk gelato itu 20 jam 9 menit. Lalu untuk rasa yang dihasilkan itu, es krim itu lebih creamy dan lebih encer. Lalu gelato itu dia lebih kental, padat, dan lebih milky. Untuk bahannya itu bisa dilihat cukup mirip, kecuali gelato itu dia menggunakan telur. Lalu untuk tekstur itu diperoleh kalau es krim itu dia lebih kasar, encer dan tidak mudah mencair, sedangkan gelato itu dia lebih kental, lembut, tapi dia mudah mencair. Nah, mengapa demikian? Mari kita ke pembahasannya. Pertama, untuk perbedaan metode pembuatan es krim dan gelato. Seperti yang tadi sudah dilihat di video, perbedaannya itu es krim itu hanya mencampur-campur bahan lalu dimasukin ke kulkas. Sedangkan kalau gelato itu dia membutuhkan tadi pemanasan dulu, pendinginan dulu, terus penyaringan dulu gitu. Nah, di metode pembuatan es krim dan gelato ini juga ada yang namanya total udara yang masuk ke dalam es krim dan gelato ini. Istilahnya itu disebut dengan overrun. Nah, pengadukan gelato dan es krim ini berbeda, teman-teman. Pengadukan gelato itu dia lebih lambat, jadi dia menghasilkan udara yang masuk itu lebih dikit dibandingkan es krim. Makanya itu dia menghasilkan tekstur gelato yang lebih kuat gitu, rasanya lebih kuat dan teksturnya itu lebih kental. Sedangkan pengadukan yang lebih cepat pada es krim itu dia udara yang masuk itu jadi lebih banyak, jadinya menghasilkan tekstur es krim yang lebih volumenya itu lebih tinggi dan teksturnya itu lebih mudah mencair. Lalu yang kedua itu ada perbedaan bahan, tekstur, dan rasa es krim dan gelato. Oke, jadi perbedaannya itu ada di kuantitasnya, karena sebenarnya kan bahan-bahannya kan mirip. Nah, kuantitasnya itu apa yang berbeda? Jadi es krim itu dia lebih menggunakan banyak krim. Sedangkan gelato itu dia lebih menggunakan banyak susu. Nah, selanjutnya karena es krim itu menggunakan lebih banyak krim, jadinya dia menghasilkan lemak yang lebih banyak juga dan tekstur yang lebih creamy begitu. Sedangkan gelato itu dia menggunakan lebih banyak susu. Jadi dia rasanya itu lebih milky, lebih susu begitu. Dan penggunaan krim yang tadi telah saya bilang juga, penggunaan krim yang banyak pada es krim itu membuat es krim memiliki lemak yang lebih banyak. Sedangkan gelato itu lebih dikit karena dia menggunakan susu yang lebih banyak. Lalu saya juga akan membahas tentang perbedaan masa penyimpanan es krim dan gelato pada freezer itu. Jadi es krim itu cenderung lebih tahan lama daripada gelato. Kenapa? Karena biasanya itu es krim lebih menggunakan banyak bahan yang sintetis begitu. Sedangkan gelato itu menggunakan bahan yang alami. Jadi es krim itu lebih tahan lama dibandingkan gelato. Lalu yang selanjutnya, saya juga membandingkan harga es krim dan gelato. Caranya itu adalah, jadi total bahan yang kita gunakan selama penelitian dibagi total bahan yang kita beli, lalu kita kali dengan harganya. Jadi bisa dilihat hasil segini. Ini untuk es krim terlebih dahulu. Lalu diperoleh totalnya itu es krim di 101.751,7. Sedangkan untuk yang gelato juga sama. Terdapat perbedaan ya teman-teman. Di
harga gelato itu ada di 94.309. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu guru dan teman-teman tahu, pada umumnya gelato itu sebenarnya lebih mahal dibandingkan es krim. Karena gelato itu lebih menggunakan rasa yang alami, lebih menonjolkan rasa alaminya. Tetapi pada penelitian ini, mengapa gelato lebih murah? Karena es krim yang bahan es krim yang saya gunakan itu kan lebih banyak krimnya. Jadi krimnya itu kan, dan bisa dilihat kalau krimnya itu tadi harganya 135.000. Jadi itu mahal banget. Makanya si es krim ini jatuhnya lebih mahal daripada gelato. Itu yang menjadi saran di penelitian saya. Lalu untuk kesimpulan, ada 3 kesimpulan yang saya dapatkan, yaitu di metode pembuatan es krim itu kan hanya dengan mencampurkan bahan-bahan, lalu di blender aja langsung dimasukkan ke feeder. Sedangkan di gelato itu dia juga melibatkan pemanasan, terus ada penyaringan juga begitu. Lalu pada umumnya, yang seperti tadi yang saya bilang, gelato lebih mahal daripada es krim. Namun hasil penelitian yang saya dapatkan itu, es krim lebih mahal karena penggunaan krim pada es krim itu lebih banyak dibandingkan gelato. Lalu yang ketiga, di antara es krim dan gelato, kandungan whipped cream pada es krim itu kan lebih banyak. Jadinya dia menghasilkan lemak yang lebih banyak. Jadi, kalau misalkan ibu bapak, ibu guru, dan teman-teman ingin memilih antara yang lebih banyak lemak ataupun yang lebih sedikit lemak, pilihlah. Kalau yang ingin lebih sedikit, pilihlah gelato. Namun penting untuk memilih makanan yang lebih aman dikonsumsi juga. Jadi tetap mengkonsumsi gelato dan es krim secukupnya. Oke, untuk saran pada penelitian ini, bagi pembaca, saya menyarankan untuk tidak menggunakan garam pada es krim. Jadi di penelitian ini saya menggunakan garam pada es krim, tapi sebenarnya nggak perlu karena nggak akan memengaruhi es krimnya juga. Jadi tidak perlu menggunakan garam. Lalu saya juga menyarankan untuk tidak menggunakan kuning telur pada gelato, pada pembuatan gelato. Kenapa? Karena pada umumnya itu gelato tidak menggunakan kuning telur. Begitu. Lalu yang terakhir, jika ingin mendapatkan hasil gelato dan es krim yang lebih optimal gitu, maka waktu penyimpanannya itu diusahakan jangan semalam, jangan overnight. Gitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya, dan jika ada yang ingin bertanya langsung saja ditanyakan. Oke, terima kasih. Ya, Excel. Sebenarnya dong tadi kan kakak pakai telur buat gelato, sedangkan tapi kakak bilang pada umumnya tuh nggak perlu telur, jadi kenapa kakak pakai telur? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, mengapa saya menggunakan kuning telur pada gelato? Karena pada dasar teori saya menemukan dasar teori itu menggunakan kuning telur. Begitu. Tetapi setelah saya meneliti lagi, ternyata kuning telur itu biasanya digunakan pada es krim. Jadinya saya masukin ke saran saya, ternyata gelato itu tidak menggunakan kuning telur. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Ya tadi kan judulnya nih meneliti harga, waktu, dan lain-lain. Tapi sebentar saya lagi itu belum menjawab kenapa harga gelato itu lebih mahal dari es krim, padahal dari segi bahan gelato itu lebih murah daripada es krim. Kenapa menurut saya itu kenapa? Saya nanya kenapa lebih mahal itu atau karena persepsi orang-orang terhadap gelato itu lebih mewah atau gimana? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita coba ke tadi pembahasan lagi nih. Di sini ya, oke. Sebelumnya tadi saya sudah bilang kalau perbedaannya itu kan ada di kuantitas bahan kan. Es krim itu lebih menggunakan banyak krim daripada gelato, sedangkan gelato itu menggunakan susu yang lebih banyak. Nah, di sini kenapa perbedaannya itu cukup signifikan? Karena di sini di es krim itu saya menggunakan 380 ml whipped cream, dan sedangkan harga whipped creamnya itu 135.000. Sedangkan di gelato saya hanya menggunakan 180 ml. Jadi perbedaannya itu sangat kelihatan begitu.
Ini dari hasil penelitian saya. Jadi makanya kenapa es krim itu jadi lebih mahal itu karena whipped cream-nya doang sih. Gitu. Jadi tadi yang tanyakan itu dijual itu. oh yang dijual, oke. Yang dijual pada umumnya itu kenapa gelato lebih mahal itu karena gelato lebih menggunakan bahan yang premium sih, bahan yang lebih alami juga gitu, nggak ada bahan sintetis. Soalnya kalau misalkan es krim itu kan dia kebanyakan es krim yang di pasaran begitu kayak cuman menggunakan bahan stabil terus sintetis pengawet begitu, jadinya langsung menghasilkan es krim yang enak gitu. Sedangkan kalau gelato itu tuh dia menggunakan bahan premium kayak misalkan buah asli, terus whipped cream yang premium juga begini gitu. Makanya pada umumnya gelato itu lebih mahal daripada es krim. Begitu. Sudah menjawab? Oke. Terima kasih atas pertanyaan. Apakah ada yang ingin? Tapi Kan tadi kakak di kesempatan bilang kalau sebenarnya gelato itu nggak perlu pakai telur dan apa-apa. Nah, tapi kan waktu di penelitian itu kakak buat kalau gelato itu yang membuat telurnya itu yang membuat teksturnya jadi lembut. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak pakai telur, apakah karena gelatonya sendiri itu tadi kalau aku lihat prosesnya itu lebih panjang kayak es krim. Kalau es krim kan di blender masuk di kulkas langsung jadi es krim. Tapi kan kalau gelato itu kan tadi kayaknya ada yang disaring. Apakah karena prosesnya itu yang buat dia jadi lembut atau malah telurnya sendiri? oke. Terima kasih atas pertanyaannya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya kenapa teksturnya gelatonya itu lebih lembut begitu itu benar karena kuning telurnya. Begitu. Jadi kalau nggak pakai gula ini apakah Ya akan ada perbedaan tekstur. Ya betul. Gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, oke, saya terima kasih Derin untuk hasil penelitiannya, luar biasa menarik. Kayaknya adik kelasnya juga nanya semua, mau bikin es krim sama gelato gitu. Mungkin saya teknis dulu ya. Oke. Pertama, keren kamu bikinnya. Ini udah inline semua tekniknya semuanya. Kayak kamu pelajarin banget untuk teknik penelitiannya karena itu sesuai semua sudah masuk. Jadi eksperimen dan yang lainnya. Nah, tapi ada beberapa hal yang saya mau nanya terkait teknis. Pertama, nah variabel terikatnya salah satu itu kan penyimpanan di lemari es. Nah itu kenapa berbeda perlakuannya? Untuk gelato sama es krim ada beda berapa jam ya? Oh. Walaupun sama-sama overnight. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya tadi saya kan juga udah bilang kalau ini menjadi saran dari penelitian saya juga, jangan kalau misalkan untuk menghasilkan es krim dan gelato yang lebih optimal itu kan jangan overnight disimpan. Itu sebenarnya perbedaan saya ini aja sih Pak, saya ngeceknya kapan. Oke. Begitu sejujurnya. Jadi saya emang ngeceknya itu kan pada pagi hari. Itu perbedaannya itu karena saat itu saya sedang pergi dan di saat saya buat es krim itu saya lagi nggak pergi gitu. Jadi waktu saya ngeceknya itu beda gitu. Hanya lebih lama. Ya. Iya, oke. Gak apa-apa kan tuh untuk ini ya, biar kalau di nanti di kuliah atau apa pasti kan tuh harus sama di Iya. ukur. Karena ya hipotesanya kalau lebih lama di lemari es tentu teksturnya akan berbeda. Betul. Tentu. Terus kedua si praktikum ini kamu menjawab bahwa bagaimana pembuatan es krim sama gelato, terus biayanya kan yang keduanya. Nah di sini biasanya kalau penelitian eksperimental itu salah satu sifatnya bisa digeneralisir, bisa untuk dipakai untuk banyak hal. Nah tapi ini akan lebih personal karena kamu misalnya ada bahan-bahan yang ditambahkan, ada yang seharusnya nggak begini. Nah, tapi nggak apa-apa ya, di proses ini kan kamu kelihatan prosesnya. Tapi ya saya suka kalau kamu bikin videonya segala macamnya itu juga nice banget. Jadi kita bisa cukup enjoy untuk ngikutin penelitian kamu ya. Dan apresiasi juga ini nggak mudah bikinnya, kamu detail sekali buatnya segala macamnya juga luar biasa. Nah yang terakhir untuk melihat mana yang lebih sehat ya. Nah begitu masuk eksperimen di sini kamu berarti menggunakan kandungan lemaknya ya. Ya. Saya nggak tahu udah ada belum ada pendukung lainnya nggak di karya tulisnya?
misalnya jurnal atau Iya ada. detail. Oke, itu udah bagus. Berarti kamu menguatkan si pandangan kamu bahwa yang lebih sehat itu mana, dengan kalau ada lemak tinggi itu juga bahwa nggak sehat segala Ya. macam. Oke, biasanya itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ibu rasa sudah cukup. Sebetulnya Ibu juga hanya ingin tanya lebih sehat mana sih es krim sama gelato? Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya kalau dibilang lebih sehat yang mana itu tidak bisa menjawab pertanyaan sih Bu. Soalnya itu tergantung dari kita kita mengonsumsi es krim atau gelato itu lebih berlebihan atau enggak gitu. Karena di sini sebenarnya perbedaan itu kan cuma kandungan lemak. Gelato itu kan lebih sedikit daripada es krim. Tapi kalau misalkan katakan kita makan makan gelato lebih banyak juga itu kan nggak sehat gitu. Jadi sebenarnya ya kita tetap harus mengonsumsi dengan yang cukup gitu, jangan berlebihan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.